Sudah, Fitrian. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, Pak Anang. Ya, di sini kita melaksanakan coaching pada kelompok kita kali ini. Saya Trialistari menjadi pemantau dalam proses coaching dari Pak Anang sama Pak Fajar. Pak Fajar sebagai coachnya dan Pak Anang sebagai coachingnya, begitu. Di coaching ini saya ingin mendiskusikan dulu untuk rubrik penilaian dari percakapan coaching ini. Apa saja nih yang bisa kita diskusikan? Kesepakatan kita, Pak Anang, Fajar. Baik, kemampuan mengajukan pertanyaan yang akan dikembangkan. Ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi nantinya? Ya, tadi terkait dengan pengajuan pertanyaan nanti di bagaimana proses di ini aja, identifikasi saja. Ditanya nanti bagaimana saya mengajukan pertanyaan itu bisa menggali baik itu kekuatan, hambatan, dan solusi dari coaching, serta nanti dalam bagaimana pertanyaan itu mampu mengalahkan rencana aksinya dengan baik. Mungkin di dua bagian itu saja nanti bisa diobservasi lebih detail nanti. Oke, terima kasih. Pertanyaan. Ya, baik. Terus ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini. Apa ya, indikator ketercapaiannya? Coachingnya nanti mampu dengan pertanyaan yang diajukan itu mampu menemukan solusi atau potensinya sendiri dan akhirnya mampu merumuskan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan baik. Kemudian juga bisa memetakan rencana aksi yang akan dijabarkan nanti di apa namanya selama proses pengajuan pertanyaan yang saya sampaikan. Kalau dua itu saja. Ya, oke, baik. Ya, jadi saya sudah cukup memahami dari apa yang akan terpantau di sini, kompetensi yang akan diobservasi, dan juga indikator dari tujuan yang akan didapatkan. Oke, kalau gitu saya persilakan untuk bisa memulai coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Anang kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak, sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarin kelihatannya kok meminta waktu saya untuk ngobrol dengan saya ini ada kira-kira ada hal apa ini yang akan dibicarakan, kemudian tujuannya apa ini kira-kira kita ngobrol kali ini harus tentunya biar lebih spesifik nanti. Monggo mungkin ada yang disampaikan Pak Anang. Terima kasih pada Pak Fajar yang di tengah kesibukan panjenengan masih meluangkan waktu. Ini ada beberapa hal yang mengganjal pikiran saya dalam beberapa hari ini, yaitu terkait dengan pembelajaran di kelas, utamanya adalah motivasi anak dalam membaca literasi di sekolah. Karena setelah masa pandemi kita kembali ke mulai normal lagi pembelajaran secara luring, ada penurunan minat baca anak terutama di kelas yang saya ajar. Sudah saya coba beberapa tapi masih kok belum menemukan hasilnya. Terus saya melihat dari pengalaman panjenengan, saya ingin berbagi masalah, berbagi kesulitan yang saya hadapi. Nantinya saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Gitu.
Jadi Oke, baik. oke, Jadi ini Pak Nan, kita hari ini pengen mengobrol, oke, memecahkan, berikan solusi ini diskusi. terhadap permasalahan Iya, belajar bagaimana siswa itu mengalami apa namanya penurunan motivasi membaca ya setelah iya, masa luring ini masuk 2 bulan, panjenengan melihat ternyata ada penurunan minat baca. Nah, iya. kita di sini nanti mau berikan solusi bagaimana motivasi baca anak itu bisa teratasi kembali seperti Sebelum, sedia kala sebelum. iya, betul. Ya, Oke. berarti itu ya tujuan hari ini kita Iya, heeh. curhat ini. Oke. Memang itu Oke, baik, Pak. permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan panjenengan. Oke, jadi sudah ketemu goalnya ya. Baik, Ya, nah dari pengamatan 2 bulan tadi yang Pak Anang sampaikan, iya, menurut Pak Anang ini kira-kira loh ya, iya, eh, hambatan atau yang menjadi akar permasalahan anak-anak ini kok tiba-tiba ya setelah 2 tahun pandemi kemudian masuk lagi ternyata mengalami penurunan minat baca ini kira-kira apa? Tentunya saya yakin Pak Anang ini sudah mengobservasi terlebih dahulu, iya, masih sudah melakukan analisis. Mungkin Pak mungkin bisa iya. di Ah, iya, Pak. kondisi saat ini itu bagaimana? Iya. Ah, untuk posisi saat ini dari minat belajar itu kalau tahun sebelum pandemi itu sudah di angka 7 masuk ke level 8, tapi setelah 2 tahun ini kembali lagi ke angka 5. Dari penurunan itu sudah coba saya identifikasi mulai dari siswanya, dari lingkungan belajar, bagaimana anak belajar di rumah. Memang dari laporan orang tua pun ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan itu, Pak. Dari yang pertama, anak terbiasa untuk mencari sesuatu itu lewat searching di Google. Nah, ketika kita sudah mulai masuk belajar di kelas, anak itu dienakkan karena memang ya kita tidak bisa memungkiri penggunaan HP untuk kegiatan belajar penting, tapi untuk Ya, membaca itu kan bagi saya itu buku adalah jendela ilmu. Bagaimana bisa membuka jendela kalau kita tidak mau membacanya lah. Saya bukan ingin menghilangkan dari penggunaan HP dunia IT di rumah, tapi ingin mengurangi agar apa itu anak di rumah itu baik di rumah maupun di sekolah itu minat belajarnya itu kembali seperti dulu. Itu faktor dari anak sendiri. Terus dari faktor dari lingkungan, yang kedua adalah pengawasan dari orang tuanya, karena ya sebagian dari orang tua menganggap ketika anak minta HP, beli paketan itu untuk belajar. Nah, itu yang perlu nanti jadi bahan pertimbangan. Ternyata pengawasan dari orang tua itu kurang di rumah. Ya saya sadari orang tua di rumah juga perlu bekerja. Mungkin itu menjadi apa itu salah satu penyebab ketika anak sudah kembali ke sekolah. Halo Badu. Saya minta mulai coba baca itu baru 5 menit 10 menit belajar membaca bukunya. Itu sudah tengok sana tengok sini usrek dengan temannya. Nah, itu konsentrasi fokus pada apa yang dibaca itu 10 menit itu sudah hilang. Saya butuh kembali lagi nanti sudah hilang loh. Itu kenapa gitu loh, Pak. Itu yang jadi permasalahan dari saya. Jadi saya identifikasinya dari muridnya juga dari lingkungan belajarnya yang kurang mendukung gitu, Pak. Yang jadi permasalahannya kenapa kok minat motivasi untuk membaca itu kok berkurang gitu loh setelah masa mulai normal kembali ini. iya, iya. Baik Pak, ini sudah Okay. berarti panjenengan saya kira sudah selangkah di depan ya menemukan hambatan tadi mulai dari ternyata efek HP yang terlalu membebani ya kemudian HP tadi ya untuk Google searching sehingga anak itu malas membaca ya. Kemudian eh, dari peran orang tua juga kelihatannya tadi ada penurunan ya sehingga pengawasan terhadap anak itu saat belajar di rumah juga berkurang.
Nah, tentunya dari kondisi yang ada tadi ya, kita kan maunya ada panjenengan juga menemukan solusi. Nah, kira-kira kekuatan yang ada di dua mungkin ya di sekolah dulu yang bisa mengalihkan konsentrasi anak itu terhadap ketergantungan HP, kira-kira ada enggak dari menurut Pak Anang ini kekuatan yang ada di sekolah? Yang kedua mungkin kekuatan tadi ya berkaitan dengan hubungan dengan orang tua, tentunya kan kita harus mampu ya memegang tanda kutip yang meminta peran orang tua itu harus kita tingkatkan otomatis kalau melihat tadi masalah yang dihadapi tadi. Nah, itu kekuatan apa yang panjenengan sudah miliki ini untuk dua hal ini? Ya, untuk mengatasi motivasi anak yang membaca itu, yang pertama kekuatan dari sekolah, saya melihat kan sekolah kita sudah punya gedung ruang perpustakaan dengan fasilitas yang lengkap dari bukunya, dari ruangannya, tempat belajar, itu salah satu kekuatannya dari pihak sekolah. Yang kedua juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah juga memberikan waktu seluas-luasnya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Untuk yang dari orang tua, kita terbiasa lewat grup WA, memang orang tua itu begitu mempercayai pendidikan anak kepada guru, terutama kepada saya. Itu salah satu kekuatan, karena anak-anak itu menganggap apa yang dikatakan gurunya itu lebih dipercaya daripada dikatakan oleh orang tua. Jadi itu salah satu kekuatan yang ada untuk mengatasi masalah ini. Jadi nanti dua kekuatan itu akan coba saya maksimalkan supaya permasalahan yang saya hadapi ini bisa cepat terselesaikan gitu Pak. Oh, baik Pak. Jadi sudah ketemu kan kira-kira kekuatan yang sudah dimiliki ya, baik dari masalah kekuatan internal di sekolah, kemudian hubungan dengan orang tua. Nah, kemungkinan ini solusi apa ya, rencana aksi apa ini yang dari kekuatan tadi harusnya kan kita rumuskan ini. Panjenengan pasti coba berpikir kira-kira apa ini yang harus diolah dari tadi perpustakaan, dukungan kepala sekolah, kemudian sudah adanya grup WA. Menurut panjenengan apa ini untuk membangun kembali motivasi anak ini dari dua kekuatan ini? Ya, kemarin belum sempat terpikir. Memang kita perpustakaan kan hanya kadang untuk tempat istirahat, duduk-duduk gitu lah. Ternyata setelah berbicara ini kok ada ide bagaimana kalau kita membuat jadwal untuk kunjungan tetap ke perpustakaan gitu ya Pak. Nanti saya akan mencoba untuk menghubungi dari pihak kepala perpustakaan, minta waktu jadwal agar kunjungan siswa di kelas 6 ini tidak bentrok dengan kelas yang lain jadwalnya gitu ya, karena ya melihat ruangannya juga tidak begitu luas, nanti kalau dua kelas kan terlalu ramai. Jadi harapan saya ketika anak-anak berkunjung di di perpustakaan, mereka bukan hanya membaca buku, saya mulai dari membaca buku apa yang mereka inginkan, apakah itu buku cerita, buku dongeng, karena selama ini pandangan anak-anak adalah membaca itu berarti yang membaca buku pelajaran gitu. Mungkin itu yang membuat anak menjadi bosan ya. Jadi nanti akan saya jelaskan kepada murid untuk membaca apa yang mereka senangi, menuliskan judulnya, judul buku, pengarang, dan yang terakhir adalah membuat sebuah sinopsis dari mereka yang baca itu, ditulis dalam bentuk cerita dari kertas kerja yang saya bagikan, dan nanti kertas kerja itu menjadi sebuah dokumen portofolio, kita bukukan. Suatu saat nanti ketika anak-anak teman-temannya yang lain ingin membaca, ini loh ceritanya bagus, atau intinya bisa kita bukakan, ini intinya ini dari cerita yang dituliskan oleh anak-anak itu. Jadi saya ingin bukan hanya melatih anak untuk menulis, tapi juga melatih anak untuk keterampilan berbicaranya gitu Pak, bercerita apakah nanti dengan temannya atau di depan kelas waktu kita kegiatan diskusi gitu. Harapannya seperti itu awal tindak lanjutnya. Bagus Pak. Jadi ini tadi dengan perpustakaan tadi ya, rencana aksinya Kak panjenengan buat program kunjungan ke perpustakaan untuk anak-anak ya mungkin nanti bisa
awal atau akhir pelajaran tentunya. Kemudian anak-anak dibebaskan ya di sini kata kuncinya bisa membaca buku apapun yang mereka sukai ya, memerdekakan anak dulu ya ini. Mereka yang minta harus mau membaca dulu. Nah, kemudian ternyata bisa dikembangkan juga dari panjenengan tadi bisa mengembangkan selain membaca larinya bagaimana kemampuan anak menulis ya, membuat sinopsis, kemudian nanti tadi ada apa tadi kertas kerja ya, portofolio bisa juga nanti menjadi kemampuan anak bercerita kepada teman-temannya di kelas. Tentunya ini kan kelas besar, kelas atas kan, anak-anak sudah punya kemampuan membaca dengan baik, tidak ada yang lambat kan. Ya, bagus Pak ini jadi rencana aksi yang luar biasa. Nah, untuk efektivitas orang tua bagaimana ini? Untuk WA-nya tadi kan sudah ada, tinggal menghubungkan bagaimana? Untuk efektivitas dengan orang tua, saya sudah punya grup WA khusus dengan orang tua, karena nanti saya coba menghubungkan dengan orang tua, membuat sebuah lembar seperti apa itu laporan kegiatan belajar di rumah. Jadi saya minta orang tua untuk melaporkan sejujur-jujurnya. Saya tidak ingin laporan orang tua itu laporan yang baik-baik saja asal Pak gurunya senang gitu, enggak. Tapi sejujur-jujurnya ketika orang tua pulang sampai anak tidur itu pola belajarnya bagaimana? Apakah lebih banyak main HP, apakah lebih banyak nonton TV, ataukah belajarnya itu perlu saya harus tahu langsung kegiatan rutinitas anak. Dan nanti saya minta orang tua untuk melaporkan secara periodik, paling enggak 1 minggu dua kali lah. Nah, ini jadwalnya, ini garis besarnya anak-anak ketika sore itu kegiatannya apa sampai malam hari ketika sudah. Nanti dari laporan orang tua itu menjadi catatan saya, oh si A ternyata belajarnya begini, ini yang menyebabkan dia membacanya kurang. Akhirnya efeknya apa ya, prestasi anak di kelas menjadi menurun, tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi saya membuat sebuah buku penghubung antara saya dengan tiap murid yang ada di kelas saya gitu Pak. Luar biasa Pak, ini sudah ketemu ini solusi kedua paling tidak, berarti membuat bagaimana orang tua itu berperan sebagai pelapor ya, penghubung, bagaimana anak-anak sehingga nanti kita panjenengan sebagai guru tadi bisa membuat analisis lagi. Setelah di sekolah diberi program perpustakaan, di rumah kurangnya apa, nanti tentunya panjenengan bisa menyempurnakan lagi ya, bagaimana pas orang tua dan gabungan dengan komunikasi dengan panjenengan. Nah, kemudian Pak, ini nanti sudah 2 rencana aksi sudah baik sekali. Nah, komitmen yang harus dikomitmenkan dengan sebaik mungkin toh. Nah, kira-kira panjenengan ini melibatkan siapa saja untuk membangun komitmen ini biar program nanti tidak sekedar program, tapi tentunya kan dijalankan dengan baik. Panjenengan kira-kira mau bekerja sama dengan siapa? Apakah bertugas perpus mungkin kalau ada tersendiri, atau saya sebagai kepala sekolah itu perlu policy dan seterusnya yang untuk memudahkan. Untuk mensukseskan meningkatkan motivasi belajar, tentu saya akan sosialisasikan dulu dengan murid bahwa kita punya jadwal tetap kunjungan ke perpustakaan hari ini jam sekian gitu Pak. Tentunya apakah ada maupun tidak ada saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan koordinasi terutama dengan panjenengan dan kepala perpustakaan bahwa misalkan tetapkan hari Sabtu setelah pulang jam berapa, sebelum pulang ya kita minta waktunya 30 menit, anak-anak bisa ditemani, ditungguin lah paling enggak di ruangan perpustakaan, diawasi. Nanti soal tugas-tugasnya apa yang dilakukan oleh murid di perpus itu sudah saya bagikan pada anak. Itu yang terakhir tentu adalah saya ingin menjalin kerjasama dengan orang tua, dan rencana saya kebetulan kemarin ketemu dengan rekan dari perpustakaan, beliau itu sering mengunjungi lewat perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah. Nah, saya ingin mengundang sekaligus pada pertemuan ini minta surat izin, surat tembusan yang saya bawa ke kantor perpustakaan bisa datang ke sekolah kita. Jadi bukan hanya meningkatkan motivasi belajar di kelas saya, tapi juga di kelas yang lain gitu Pak. Oke, baik Pak, itu sudah
sangat komitmen yang baik untuk membangun dengan kerjasama dengan pihak lain ya. Mulai dari tadi, namanya polisi dari kepala sekolah, perusahaan, dan juga melibatkan Panjena punya koneksi ke perusahaan daerah dan motivasi luar ke anak lain. Lakukan itu kan untuk untuk pelaksanaannya waktunya kan saya secepatnya ini saya lakukan Pak, ya minta paling enggak program-programnya tadi terus menghubungi dengan paling kurang lebih 2 minggu nanti akan ya bisa atau enggak bisa sempat atau enggak sempat tetap akan tenggang waktu 2 minggu itu akan saya selesaikan karena ini juga sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu. Kalau berlarut-larut juga nanti kita terulang tindih dengan pekerjaan yang lain gitu. Tapi tentunya harus saya kira gimana? Oke, Pak. Iya. Bagaimana suaranya? Oke. Oke. Oke, luar biasa sekali Pak Fajar sebagai coach dan juga Pak Anang sebagai coach di sini. Oke, di pasca coach ini saya ingin memberikan kesimpulan atau pertanyaan ini ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pasca ketercapaian pengembangan yang diinginkan gitu. Jadi baik dari Pak Fajar ataukah Pak Anang bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Kalau saya tadi ya, sebagai coach tentunya bagaimana mendengarkan aktif, kemudian saya mencatat kata-kata kunci. Nah, dari kata-kata kunci itu kan saya mau bisa mengembangkan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian dari situ, kemudian mau tidak mau saya juga harus ya kesadaran penuhnya dalam proses mendengarkan tadi. Kemudian dari proses itu ya kata kunci tadi akan memunculkan, bisa mengarahkan potensi dari coach tadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Itu tadi yang sudah saya lakukan. Kemudian juga ya mendorong coach untuk lebih proaktif saja untuk berpikir dari pertanyaan. Itu kira-kira Bu Tria yang tadi saya usaha lakukan agar proses coachingnya ini sesuai dengan harapan. Iya. Baik, terima kasih. Oke, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya berdasarkan data observasi ini tadi. Yang pertama, Pak Fajar sebagai coach sudah luar biasa, sudah mampu membuat nyaman Pak Anang yang sebagai coachnya tadi dengan pertanyaan pertama, tujuannya apa gitu. Ternyata Pak Anang terbuka gitu, bisa menyampaikan masalah yang sedang dihadapi pada saat ini gitu. Jadi Pak Fajar sudah mampu membuat nyaman dan terbuka seorang coaching. Yang kedua, Pak Fajar juga sudah mampu menggiring dengan yang sudah dipersiapkan tadi ya, dengan catatan-catatan pertanyaan, akhirnya bisa menggiring seorang coaching untuk menemukan potensi dirinya, sehingga muncullah tadi dari coaching, yaitu dari Pak Anang, sudah menyampaikan rencana aksinya, terus juga pada solusi, bahkan sampai kepada komitmen atau tanggung jawab gitu. Jadi saya melihatnya sudah luar biasa lah kolaborasi antara Pak Fajar sama Pak Anang begitu. Oke, terus selanjutnya ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Tentunya kalau dari saya pribadi setelah kemampuan mengajukan pertanyaan, yang perlu adalah ini bagaimana mendengarkan dengan hati, itu yang kadang-kadang masih sulit. Potensi coaching yang itu
harus ditingkatkan lagi. Bagaimana menghadirkan mindfulness sehingga nanti kita bisa present ya, mendengarkan dengan baik. Itu perlu peningkatan. Karena kalau tidak bisa itu tentunya tidak bisa menemukan kata kunci dan tentunya tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Itu harus seiring sebenarnya harusnya 3, tapi menurut saya masih kurang lagi di kemampuan untuk mendengarkan. Itu ya. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa untuk coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita melaksanakan coaching kembali, mungkin bisa dengan tatap muka begitu. Saya rasa cukup ya, Pak Anang, Pak Fajar, untuk waktu kita kali ini. Terima kasih, saya mohon maaf sebagai pemantau atas kekurangan dalam pelaksanaan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.